Baik, sambil menunggu yang lainnya join, nanti kita mulai maksimal jam 19.40 ya. Kayak perlu saya sampaikan juga kepada rekan-rekan semua bahwa Rukun atau Rumah Quran Nur Hidayah masih membuka pendaftaran untuk batch 31. Di sini kita juga ada kelas tahsin dan juga tahfidz ya, jadi ada dua kelas. Bagi yang ingin belajar membaca Al-Quran dengan baik dan benar, bisa masuk di kelas tahsin. Dan bagi yang ingin menghafal Al-Quran, bisa masuk ke kelas tahfidz. Untuk pendaftarannya, bisa langsung mengisi form yang ada di brosur yang tertera di layar Anda, di bit.ly siap daftar rukun. Boleh juga di-share kepada teman-temannya atau rekan-rekannya yang ingin belajar Al-Quran via online ya, kakak semua. Dan di sini itu banyak fasilitasnya, mulai dari kurikulum, modul yang dan materi yang bagus. Terus kalian juga bisa berkonsultasi keagamaan dengan para ustazah yang sudah berpengalaman di bidangnya. Untuk pendaftarannya maksimal tanggal 10 November ya, Kak. Jadi selama kuotanya masih ada, kita masih membuka pendaftarannya. Terima kasih yang sudah hadir malam ini. Yang belum hadir, semoga besok bisa hadir di kajian yang akan datang. Karena besok juga kita ada kajian lagi ya. 3 menit lagi nanti kita mulai. Sambil menunggu yang lainnya. Jangan lupa untuk follow juga akun-akun dari Rumah Quran Nur Hidayah ya. Itu tersedia ada di pamfletnya. Untuk IG-nya jangan lupa follow. Akunnya adalah rukun.id dan untuk YouTube-nya jangan lupa di-subscribe. Di situ nanti pembelajaran juga dari ustazah-ustazah.
Nama username YouTube-nya adalah Rumah Quran Nur Hidayah. Jadi setelah ini jangan lupa untuk mengikuti akun sosial media kita ya. Baik, jamnya sudah menunjukkan pukul 19.40, jadi mari kita mulai untuk kajian pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ustazah Tirta selaku pimpinan Rumah Quran Nur Hidayah. Yang terhormat Ustazah Luli Isma sebagai penyampai kajian pada malam hari ini. Dan yang saya hormati seluruh ustazah yang malam hari ini sudah berkenan untuk hadir pada Zoom malam ini, serta santriwati, pengajar, dan juga pengurus Rumah Quran Nur Hidayah yang sudah menyempatkan waktunya malam hari ini untuk mengikuti kajian. Alhamdulillahirrabbilalamin, karena malam hari ini kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak lupa puji syukur serta sholawat serta salam saya sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang syafaatnya kita nantikan nanti di yaumul kiamah. Nah, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Novidia Widayanti. Malam hari ini saya berperan sebagai moderator dan juga saya akan menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Sebelumnya, Rukun juga sudah mengadakan agenda-agenda dalam rangka memperingati Hari Pahlawan, yaitu adalah kajian juga live Instagram ya, kajian yang dilakukan hari Senin dan Selasa kemarin. Juga nanti akan ada kegiatan Kataman Al-Quran juga doa bersama yang akan dilakukan pada tanggal 10 November besok. Nah, saya ucapkan terima kasih dahulu untuk semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Nah, di sini hari ini agendanya yaitu yang pertama adalah nanti pembukaan. Kita buka acara malam hari ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, acara inti, yaitu kajian terkait tentang perspektif pahlawan yang nanti akan disampaikan oleh Ustazah Luli Isma. Dan yang ketiga, nanti ada sedikit tanya jawab yang mau bertanya tentang apa yang sudah disampaikan oleh Ustazah. Nanti bisa raise hand atau bertanya melalui chat diskusi ya. Dan yang terakhir nanti, sebelum penutup, akan ada doa bersama untuk Palestina dan juga para pahlawan yang sudah gugur di medan perang. Yang terakhir nanti acaranya penutup. Nah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita membuka acara pada malam hari ini dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita akan masuk ke acara inti, yaitu kajian bertema tentang pahlawan perspektif
Quran Surah Al-Baqarah ayat 154 yang akan disampaikan oleh Ustazah Luli Isma. Kepada Ustazah Luli Isma, saya persilakan waktu dan tempatnya. Ya, baik, terima kasih. Jazakillah khair. Ini Novi, apakah suara Ana terdengar jelas? Jelas, Ustazah. Ya, alhamdulillah, Ana izin share screen ya untuk Mahat dan Novi. Apakah kelihatan share screen Ana? Kelihatan, Ustazah. Alhamdulillah. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Insyaallah, alhamdulillah. Apa kabar nih Ummahat, akhwati fillah semuanya? Yang Masya Allah luar biasa. Alhamdulillah bi khair Ustazah. Alhamdulillah, Masya Allah. Luar biasa ya Bunda ya, Ummahat. Masya Allah kita malam hari inilah malam yang sangat bagus ya Bunda ya. Yaitu malam Jumat ya. Jadi alhamdulillah ketika Bunda semua Ummahat, akhwati fillah semuanya sudah membaca surah Al-Kahfi, alhamdulillah. Yang belum masih ada waktu sampai kita besok, yaitu adalah ketika sebelum maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umur dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Perkenalkan Ummahat, akhwati fillah semuanya. Saya Luli Isma Diansyah Nasution. Saya salah satu pengampuh Rumah Quran Nur Hidayah Pondok Digital. Saya salah satu guru tahsin ya Ummahat, akhwati fillah, dan alhamdulillah Ana juga diamanahi sebagai pemegang kurikulum. Dan alhamdulillah ada sebagian murid Ana tahsin yang hadir pada malam hari ini. Masya Allah. Ya, insya Allah malam hari ini kita sama-sama Bunda berdiskusi, membahas apa sih pahlawan, kata-kata pahlawan dalam Al-Quran. Jadi pahlawan dalam perspektif Quran Surah Al-Baqarah ayat 154. Insya Allah kita akan membahas ayat ini, satu ayat yang memiliki makna yang luar biasa, yang Allah berikan kepada para syuhada, para mujahid yang telah berjuang membela agama kita, membela negara kita ya Bunda ya. Masya Allah. Baik, selanjutnya apa sih pahlawan itu? Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Ummahat, akhwati fillah, pahlawan adalah orang yang menonjol karena keberanian dan pengorbanannya dan dalam membela kebenaran, pejuang yang gagah dan berani. Dalam bahasa Arab, yaitu pahlawan dari kata batolun, yaitu artinya pahlawan. Tetapi dalam Al-Quran memakai kata mujahidun, jahada yujahidun mujahidun, yang artinya adalah orang-orang yang berjihad, orang-orang yang berjuang. Dalam Al-Quran kita memakai kata Allah memakai dengan kata mujahidun, bukan kata pahlawan atau kata batolun. Yaitu ayatnya yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Ya, kita akan membahas arti perkataannya Ummahat, akhwati fillah. Yaitu yang pertama adalah wala taqulu, wala wa dan tidak, dan janganlah, wala dan janganlah taqulu kamu mengatakan liman yuqtalu
terhadap orang-orang gugur. Fisabilillah, di jalan Allah, amwat, bahwa mereka itu mati. Bal ahyaun, yaitu sebenarnya mereka itu hidup. Walakin, tetapi la tash'urun, kamu tidak menyadari. Nah, jadi dalam mata kita bahwasannya mereka yang sudah mati, yang sudah mendahului kita adalah mati. Padahal di mata Allah mereka belum tentu mati. Kajian tafsirnya. Ana mengambil tafsir, kita banyak tafsir ya Bunda, ada tafsir Tobari, ada tafsir Qurtubi. Nah, kalau klasik-klasik nih Bunda, tafsir Tobari, Qurtubi. Tafsir yang kontemporer yaitu adalah tafsir Fi Zilalil Quran, tafsir Al-Munir, terus habis itu dan tafsir sebagainya atau tafsir Al-Azhar. Ana mengambil dari satu kitab tafsir yaitu adalah tafsir Fi Zilalil Quran. Nah, dalam pandangan mata atau pada lahirnya mereka sudah mati. Tetapi hakikat sebenarnya tentang hidup dan mati tidak boleh ditentukan dengan selintas pandangan yang sifatnya fisik atau jasadi. Mereka itu hidup menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikat mati dan kehidupan bukan ditentukan dengan pandangan lahir dan dangkal. Sesungguhnya tanda kehidupan ialah berkesinambungan, berkembang, dan adanya gerak yang aktif, sedangkan tanda mati ialah penghentian yang pasif atau diam. Maka para syuhada atau para pahlawan, mereka yang gugur dalam peperangan karena menegakkan kalimatullah, yang sudah pasti namanya akan tetap dikenang dan semangatnya pun terus berkobar. Terus kita lihat, terus kita bayangkan, maka malah sampai saat ini ada filmnya ya Bunda ya, walau dari zaman Nabi sampai yang terjadi pada saat kemerdekaan 1945 yaitu sudah difilmkan. Ya Bunda Ummahat. Jadi serta jejak mereka yang untuk mempertahankan akidah dan keyakinan yang menggelora dan mendorong ke arah tujuan hidup yang diidamkan sejak semulanya, yang diingin-inginkan para manusia, yaitu dengan damai, dengan tentram, enak beraktivitas, enak beribadah, dan enak melakukan apapun. Jadi mereka yang sudah mendahului kita, para pahlawan, para mujahid, dari zaman Nabi sampai zaman yang telah memerdekakan Indonesia, yaitu mereka telah memperjuangkan bagaimana kita nanti memikirkan bagaimana nanti rakyat yang akan datang, bagaimana nanti umat yang akan datang. Nah, jadi mereka sudah memikirkan bagaimana untuk kita tentramnya. Selanjutnya adalah para mujahid yang syuhada adalah hidup. Sehingga dengan terbunuhnya mereka tidak perlu meresahkan dan menyusahkan orang, menyusahkan hati seseorang yang masih hidup. Hidup dalam arti para syuhada yang menyertai dan menemani para ahlinya yang masih hidup. Jadi maksudnya menyertai para ahli yang masih hidup ketika para syuhada, para pahlawan yang sudah mati, tapi semangatnya, jasanya kita selalu kita ingat, selalu yang terbayang-bayang, oh dulu seperti ini, dulu memperjuangkannya seperti ini, dulu memperjuangkan kemerdekaan seperti ini. Yang ada yang dimasukkan ke lubang buaya dengan hidup-hidupnya. Itu harus kita kenang. Ya ummahat akhwati fillah. Selanjutnya adalah yang sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sangat memuliakan para syuhada itu berada dalam lambung burung-burung yang hijau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan para syuhada yang disabdakan oleh Nabi Muhammad SAW yang artinya arwah para syuhada itu berada dalam lambung burung-burung yang hijau dan mereka berterbangan di dalam surga kemana saja mereka mau. Maksudnya di sini surga adalah taman-taman surga, ya, belum masuk dalam surganya, tapi taman-taman surga. Jadi dalam liang lahat ini Bunda, arwah mereka itu sudah berada di taman-taman surganya Allah. Kemudian memasuki lampu-lampu yang bergantungan di bawah arsy.
Lalu sekali-sekali nih Allah menjenguk mereka seraya berfirman, apa yang kalian inginkan? Mereka menjawab, ya Tuhan kami, apalagi yang kami inginkan, sedangkan Engkau telah memberikan kepada kami yang belum pernah Engkau berikan kepada seseorang pun yang dari makhluk-Mu. Kemudian Allah mendatangi mereka lagi dan menanyakan seperti itu. Tetapi karena mereka merasa masih kemudian Allah mendatangi mereka lagi dan menanyakan seperti itu. Tetapi karena mereka merasa masih diberi kesempatan mengajukan suatu permintaan kepadanya, yaitu kepada Allah. Kedatangan yang kedua kalinya, mereka merasa masih ada kesempatan untuk meminta permintaan. Ya Tuhan kami hanya ingin Engkau mengembalikan kami ke dunia agar kami mati terbunuh sebagai syahid untuk kedua kalinya. Karena mereka sudah merasakan begitu besar pahala ketika seseorang yang mati syahid. Dan Allah menjawab, sayangnya aku telah menetapkan bahwa kalian tidak bisa lagi kembali ke dunia. Hadis riwayat Muslim. Jadi ketika orang-orang yang syuhada, ketika orang-orang yang sudah mendahului kita, ketika orang-orang soleh, itu akan mengatakan bahwasannya, ya Allah cepatkanlah hari kiamat. Karena saking enaknya mendapatkan nikmat di dunia. Sedangkan orang yang telah mendahului kita dalam keadaan bukan syahid, bukan orang-orang yang soleh, maka mereka mengatakan bahwasannya, ya Allah, jangan cepatkan hari kiamat. Karena di dalam kubur, yaitu siksanya luar biasa. Apalagi nanti ketika di neraka. Yaitu selanjutnya, siapakah yang disebut dengan mujahid? Siapakah yang disebut dengan syahid? Yaitu mereka yang tidak lain dengan terbunuh di jalan Allah. Dan hanya di jalan Allah semata. Yang pertama, di medan perang, kita doakan sama-sama, kita doakan semoga mereka semua adalah orang-orang yang syahid, yang mati syahid di jalan Allah. Karena dalam hati seseorang kita tidak tahu bagaimana hati seseorang. Jadi ketika ada yang meninggal di medan perang, maka kita doakan semoga mereka semua adalah syahid, yaitu sesuai dengan jalannya Allah. Yang selanjutnya yaitu mati di medan perang tetapi tidak termasuk syahid. Nah, tadi kita singgung sedikit ya ummahat akhwatillah. Yaitu ditegaskan oleh Al-Qur'an dan hadis sehingga tidak ada kesempatan atau lintasan di dalam jiwa selain Allah, yaitu adalah orang yang berpegang dengan panji-panji yang lain. Jadi yang tidak termasuk dengan syahid, yang tidak masuk dengan syuhada, mati di medan perang tapi tidak termasuk syuhada, yaitu adalah yang berpegang panji-panji yang lain selain yang Allah tetapkan, bercampur dengan tujuan syiar-syiar yang lain. Maksudnya tujuan syiar-syiar yang lain itu sebagaimana? Aku berperang biar teman aku melihat aku bahwasannya aku juga baik loh. Jadi tidak melihat pengen dilihat matanya, dilihat orang bahwasanya diri dia itu baik. Dengan tujuan ketika orang udah percaya sama dia mudah mengajak ke yang lainnya, ke sesuatu hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis dari Abu Musa radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang-orang yang berperang karena ingin dikatakan pemberani, pahlawan, atau membela kesukuannya atau kebangsaannya, atau berperang karena ingin dipuji. Maka manakah yang disebut dengan fi sabilillah? Jadi seseorang yang datang kepada Rasulullah bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa yang seseorang yang seperti apa yang disebut fi sabilillah, yaitu di jalan Allah?
beliau menjawab adalah orang yang berperang untuk menjunjung tinggi agama Allah, maka itulah yang disebut fi sabilillah. Hadis ini yang direwayatkan oleh Bukhari, Muslim, dan Imam Malik. Nah, ketika suatu sabda Nabi yang sudah direwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, maka itu kesahihannya tidak usah dipertanyakan lagi. Maka itu hadisnya adalah sahih. Selanjutnya, yaitu ada hadis lagi Bunda, maaf tidak saya masukkan. Abu Hurairah radhiyallahu an yaitu mengatakan bahwa seorang laki-laki berkata, "Ya Rasulullah, adakah seorang laki-laki berpulang di jalan Allah dan dia menginginkan harta dunia dari peperangan itu?" Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjawab, yaitu tidak ada pahala baginya. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memulai perkataannya 3 kali. Jadi para sahabat pun menanyakan kepada Rasulullah, ada nggak dalam peperangan, kan perang yang terjadi zaman dahulu itu kan banyak ya Bunda, Ummahat, akhwati fillah, menanyakan, ada nggak yang dalam peperangan ini dia hanya menginginkan hartanya saja? Maka kata Rasulullah, emang ada, tapi tidak mendapatkan pahala. Sebagaimana kisah yang terjadi Bunda, yang Rasulullah menyuruh menaiki gunung, Bunda, dan ketika menaiki gunung, para pengikutnya melihat, oh sudah aman, semuanya sudah aman. Jadi mereka kata Rasulullah, jangan turun, kan harta semuanya berantakan semuanya di bawah. Jadi kata para yang lain, para sahabat, ayo kita turun. Pengikutnya Rasulullah, yaitu kata Rasulullah jangan turun. Tapi mereka tetap turun dan akhirnya lawanan kaum musyrikin yaitu adalah langsung menghabiskan kaum muslimin yang turun ke bawah, dan akhirnya yang turun ke bawah dengan mengincar harta maka dia terbunuh oleh kaum musyrikin. Itu kisah yang terjadi seperti dulunya Bunda. Sebagaimana yang telah terjadi dari zaman Rasul sampai pada saat sekarang, Bunda, itu adalah terjadi perang Badar, yaitu pada 2 Hijriah, perang Khandak pada 5 Hijriah, perang Uhud pada 3 Hijriah, perang Hunain pada 8 Hijriah, perang yaitu 8 Hijriah, perang Fathu Mekah dan perang Taif pada tahun 8 Hijriah. Dan tragedi-tragedi yang terjadi di Indonesia yaitu adalah tahun 1945. Jadi orang yang berperang lalu mati dan matinya dikatakan mati syahid bila peperangan itu di jalan Allah dengan penuh keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala dan membenarkan kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak suka kepada laki-laki yang Persia yang berpegang atas nama kebangsaannya dan menyebut-nyebut kesukuannya. Nah, sebagaimana yang sudah terjadi ya Bunda yang kemarin ada aksi-aksi. Nah, ketika aksi-aksi tersebut bahwasannya tidak boleh membawa partai apapun ya Bunda ya, maka membawa dengan iman, dengan semangat. Nah, yang sudah terjadi 2 kali yaitu aksi yang ada di Jakarta ya Bunda. Terus Abdurrahman bin Abi Uqbah dari ayahnya yang seorang mantan budak penduduk Persia berkata, aku ikut perang Uhud bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku memukul mati seorang musyrikin dan aku berkata, ambillah orang ini. Dan pemuda Persia, aku adalah pemuda Persia. Maka Nabi menoleh kepadaku dan bersabda, buruk sekali perkataanmu itu. Mengapa tidak kau katakan bahwa aku pemuda Ansor? Sesungguhnya anak saudara perempuan suatu kaum, maka ialah adalah dari mereka. Dan maksudnya maula itu adalah mantan budak suatu kaum, maka ia termasuk golongannya. Hadis riwayat Abu Daud. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci orang itu karena ia membanggakan suatu sifatnya, cirinya, identitasnya, yang bukan identitas sebagai pembelanya. Beliau membenci
orang itu karena berperang bukan di bawah panji Islam untuk menolong agama Allah, yakni jihad di dalamnya terdapat kesyahidan dan kehidupan yang sebenarnya itu adalah bagi para syuhada. Seperti itu Bunda. Sebagaimana yang terjadi Bunda yang sekarang yaitu terjadi di Palestina ya Bunda. Seperti yang terjadi di Palestina, para pejuang adalah syuhada yang mempertahankan tanah Islam dari penjajahan Israel. Semoga Allah tempatkan ruh para syuhada mereka di lambung burung-burung yang hijau yang berterbangan ke sana dan kemari. Ya, itu untuk materi kita pada malam hari ini ya Ummahat. Barakallahu fikum. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan. Baik, terima kasih kepada Ustazah Luli yang sudah menyampaikan kajian pada malam hari ini. Bagi yang ingin bertanya, boleh raise hand atau tulis pertanyaan di kolom chat ya. Apakah suara saya terdengar? Sepertinya enggak. Terdengar, Ustazah. Oh, ya baik. Ada yang ditanyakan? Jika ada, boleh raise hand atau tulis di kolom chat ya, Ummahat Uhti semua. Nah, ini Ustazah ada yang bertanya. Assalamualaikum Ustazah, saya izin bertanya. Jihad fi sabilillah seperti apa yang dapat dijumpai atau dilakukan di masa sekarang ini? Terima kasih. Baik, untuk Ustazah Luli dimohon untuk menjawab pertanyaan dari Ovi Krida Triwahyuli. Ya, baik, terima kasih, Masya Allah, Bunda Krida Triwahyuli ya Bunda ya. Ya, bagaimana jihad fisabilillah seperti apa yang dapat kita jumpai dan dilakukan pada sekarang. Nah, jadi yang kita dapat dijumpai yang sedang benar-benar terjadi sekarang, yaitu adalah yang terjadi pada Palestina, Bunda. Jadi mereka Bunda mungkin ada sebagian sudah melihat video-video para Palestina, pada anak-anak. Mereka adalah tidak takut bahwasannya aku hari ini mati. Tidak takut. Mereka tetap memperjuangkan Islam, memperjuangkan agamanya, memperjuangkan Al-Quran, bahwasannya mereka akan membela tanah tersebut. Contohnya, misalnya yang terjadi di Palestina seperti itu. Yang kita lakukan di sini adalah kita selalu fisabilillah, yaitu adalah kita selalu di jalan yang Allah tentukan, yang Allah syariatkan. Walaupun kita tidak berperang di Indonesia ini, tidak lagi berperang, ya, misalnya seandainya Bunda menegakkan suatu hukum, contoh, Bunda bahwasannya di sana ada minuman yang minuman keras. Bunda diundang ke sana. Bunda tidak mau bahwasannya minuman keras tersebut adalah haram. Bunda tahu bahwasannya minuman keras itu haram. Sedang Bunda Bunda menampakkan kepada mereka, sama-sama ini Muslim nih Bunda, sama-sama Muslim, bahwasannya Bunda diajak ke sana, Bunda menegakkan bahwasannya saya tidak mau. Itu termasuk juga bisa dibilang dengan Bunda menegakkan fisabilillah di jalannya Allah. Yaitu Bunda selalu menjalankan apa yang Allah syariatkan, yang Allah tegakkan. Contoh mengajar, itu juga di jalan fisabilillah, mengajarkan kepada
namanya kepada warga atau kepada jamaah tentang apa yang Allah sampaikan, apa yang Rasulullah sampaikan. Itu namanya fisabilillah. Walaupun kita tidak berperang, bom sana, bom sini, tidak seperti di Gaza sana. Nah, jadi seperti itu, Bunda. Jadi selama kita menegakkan agama Allah dan tidak melakukan apa yang Allah larangkan, nah itu juga disebut dengan fisabilillah, Bunda. Seperti itu. Sama-sama, Bunda. Ada lagi? Ya, Bunda Rosia. Bunda Rosia Derani, Bogor. Bunda di Bogor, saya juga di Bogor ini. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bunda. Afwan Ustazah mau tanya kaitan jihad fisabilillah. Tadi mungkin sedikit lebihnya sudah disampaikan sama Ustazah ya. Tapi saya mau tanya kaitannya dengan apabila seseorang ada keinginan untuk memperbaiki diri, tentu pasti tantangan banyak ya Ustazah. Nah, ketika kita berjuang melawan diri sendiri, itu kan tidak mudah ya Ustazah. Apakah itu juga termasuk jihad fisabilillah dalam perbaikan diri? Jazakallah khair Ustazah. Iya, Masya Allah. Wa jazakillah khair, Bunda Rosia. Ya, benar, Bunda. Dalam kita memperbaiki diri, ketika seseorang ingin menjadi lebih baik, ingin berusaha meninggalkan suatu hal yang pernah kita lakukan yang menurut kita sekarang tidak baik, itu sangat sulit, Bunda. Dan setan itu tidak suka kita itu berbuat yang baik-baik, akan menggoda sana dari sebelah kanan, sebelah kiri, akan terus menerus bagaimana kamu nyerah atau enggak sih ketika kita sudah berbuat baik. Nah, dalam proses tersebut, Bunda, ketika Bunda bertahan, apalagi ketika sekelilingnya tidak mendukung, itu lebih berat lagi, Bunda. Nah, ketika sekeliling kita tidak mendukung, apalagi misalnya seandainya pemikiran keluarga kita berbeda. Nah, itu sangat perjuangan banget. Nah, itu juga bisa dibilang bahwasannya kita lagi jihad fisabilillah. Nah, seperti itu. Jadi kita selalu jihad fisabilillah di jalan Allah. Kita berjuang di jalannya Allah. Artinya fisabilillah yaitu di jalan Allah. Jihad ya kita lagi berjalan di jalan Allah. Yaitu menegakkan apa yang Allah perintahkan. Jadi ketika kita lagi sulit, lagi godaan-godaan tersebut sekeliling kita, kamu gak usah kayak gitu, udah kamu seperti yang dulu aja, gak usah lebay-lebay banget dah sama Islam, misalnya seperti itu. Bunda harus banyak istighfar. Itu setan itu yang lagi menggoda kita ketika kita berbuat baik. Nah, karena ketika kita masuk rumah tanpa mengucap salam pun setan akan masuk. Apalagi ketika maghrib membuka rumah dan tidak menutup rumah, nah, terus kita masuk tanpa mengucapkan salam, setan pun masuk ke dalam rumah. Nah, ketika kita keluar dari rumah tanpa membaca doa, setan tuh senang itu. Berarti aku ada kesempatan nih untuk menggoda seseorang. Seperti itu, Bunda. Jadi, hal tersebut adalah juga bisa dibilang dengan jihad fisabilillah. Seperti itu, Bunda. Baik, jazakallah khair Ustazah. Wa jazakillah khair, Bunda. Ada lagi ummahat, akhwati fillah? Ya, mungkin Masya Allah semuanya ummahat sudah paham ya Bunda ya. Bagaimana pahlawan dalam perspektif Al-Quran. Jadi
maksud namanya misalnya seandainya Ustazah, pahlawan itu kan nggak semuanya Islam. Itu bagaimana? Itu beliau yang tidak Islam itu mendapatkan kebaikannya di dunia, sudah mendapatkan kebaikannya di dunia. Nanti di akhirat beda lagi. Jadi sesuai dengan yang ketika tidak apa namanya bukan Islam, maka ya dia tidak mendapatkan pahala yang Allah berikan ketika di akhirat. Jadi apa namanya ketika seseorang, tapi rata-rata ketika kita di Indonesia itu rata-rata yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia adalah rata-rata orang Islam. Nah, ada lagi Ummahat. Ya, jadi ketika seseorang yang bukan Islam, yang tidak mau berpegang teguh pada Islam, tidak mempercaya Allah bahwasanya Tuhan, Rasul bahwasanya Nabi Muhammad bahwasanya Rasul, yaitu beliau akan mendapatkan seluruh kebaikannya. Tetapi di akhirat pun mendapatkan azab karena tidak mempercayai Allah bahwasanya Tuhan yang satu. Seperti itu, Bunda. Baik, apakah ada lagi yang bertanya? Izin bertanya Ustazah. Baik, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait jihad ya Ustazah, seringkali ada kelompok-kelompok tertentu yang menggunakan hadis-hadis yang berhubungan dengan jihad dengan pemahaman tekstual yang itu dimana membuat orang itu salah paham atau bahkan sengaja didoktrin untuk melakukan tindakan-tindakan terorisme. Nah, yang saya ingin tanyakan, kita mungkin sebagai anak muda, saya khususnya, adakah upaya yang bisa saya lakukan untuk meminimalisir hal-hal tersebut gitu, Ustazah? Terima kasih. Baik, Ukti saya jazakillah khairan pertanyaannya. Ya, contohnya seperti apa ini Ukti? Yang maksudnya terorisme itu seperti apa, dengan apa gitu Ukti? Jadi di tahun-tahun lalu itu kan sempat gencar isu terorisme di mana misalkan ada bom bunuh diri atau mungkin ada yang sampai bergabung dengan ISIS ataupun mungkin melakukan hal-hal yang rasis terhadap non-muslim itu karena doktrin-doktrin terkait hadis. Jadi ada beberapa golongan oknum yang dia itu menggunakan hadis sebagai alat untuk apa ya, semacam membuat gerakan yang dikatakan jihad oleh dirinya. Padahal mereka itu berlandaskan hadis yang apa ya, hadisnya benar, tapi pemahamannya yang salah gitu, Ustazah. Ya, baik, Ukti ya. Baik, itulah kita terima kasih Ukti untuk pertanyaannya. Ya, itu juga terjadi di kampung saya. Jadi ada seorang yang apa namanya kelihatannya bagus, bagus pakaiannya segala macam, dan ternyata beliau memberikan bom. Nah, itu di apa namanya daerah Sumatera sana. Nah, jadi bagaimana kita apa namanya menanggapinya ya, Ummahat akhwati fillah. Yang pertama adalah kita dalam Islam kita tidak boleh langsung bahwasanya ini salah, ini benar. Ini harus kita pegang benar. Nah, jadi dalam Islam itu tidak sekekang-kekangnya. Dalam Islam itu mudah. Islam itu mudah. Apalagi fikih itu mudah.
Nah, jadi ada tingkatannya. Ketika kita sesuatu dapat suatu hadis, misalnya contoh hal yang apa namanya sering kita dengar ya, kebersihan adalah sebagai dari apa namanya kebersihan sebagian dari iman. Bahwasannya hadisnya bukan itu. Tapi yang familiar yang terjadi sekarang hadisnya seperti itu. Tapi ada suatu hadis dia benar maknanya, tapi hadisnya bukan seperti itu. Ada suatu hadis yang dia tidak bisa diambil dua-duanya. Maknanya salah, artinya pun juga salah. Seperti menuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Maksudnya bukan kita menuntut ilmu ke negeri Cina. Bukan seperti itu. Jadi kita sebagai muslim yang harus berhati-hati, kita harus memahami nih, harus punya guru. Nah, guru. Ketika kita mendapatkan suatu hal misalnya, oh ternyata pakai cadar itu hukumnya wajib, misalnya seperti itu. Kita lihat lagi, siapa yang mengatakan wajib? Imam siapa yang mengatakan wajib? Imam siapa yang mengatakan sunnah? Imam siapa yang mengatakan tidak, dua-duanya. Nah, kita harus menggali itu. Nah, bahwasannya ketika kita sudah punya pegangan yang kuat, bahwasannya kita mempunyai pendapat yang banyak. Oh, ternyata Imam Syafi'i pendapatnya ini, Imam Malik pendapatnya ini. Terus imam yang lain berpendapat seperti ini. Bahwasan baru kita sampaikan. Apakah sesuatu hal tersebut adalah sampai terdapatnya dosa? Nah, kita itu harus kita cari. Jadi kita harus benar-benar, kita tidak boleh terlalu ke kanan, kita tidak boleh terlalu ke kiri. Kita harus berposisi di tengah-tengah. Ketika kita terlalu ke kanan, kita gampang menyalahkan seseorang. Tetapi kita terlalu ke kiri, kita memudahkan suatu hal. Nah, makanya itu bahwasanya Islam itu harus di tengah-tengah. Seperti itu. Jadi ketika sesuatu kita mendapatkan suatu berita, suatu yang terjadi seperti itu, kita harus gali. Oh, kalau misalnya kita mau memperjuangkan kebenaran atau menolong seseorang, kita harus gali. Oh, ternyata dia seperti ini. Oh, ternyata dia seperti ini. Dan kita tidak boleh menilai seseorang dari pakaiannya. Oh, ternyata dia pakaiannya seperti itu. Kerudungnya nggak nutupin dada ya. Itu belum tentu seseorang itu masuk neraka. Ada ceritanya. Jadi cerita sendiri yang terjadi di sekitar saya. Jadi seseorang tersebut adalah dia ada penyakitnya sering berantem, sering dia berganja, sering dia pokoknya sesuatu hal yang dia dilarang oleh Allah dilakukan. Tetapi karena takdir Allah di akhir-akhirnya beliau meninggal dalam keadaan husnul khotimah insya Allah. Sama seperti yang pernah kita dengar ya Bunda ya, mungkin kita sering terjadi ceritanya. Yaitu ada seorang yang memberi minum anjing masuk surga. Kenapa dia masuk surga? Ketika dia memberi minum anjing, terus dia masuk Islam, ketika dia masuk Islam maka dosa-dosanya menjadi seperti hilang semuanya. Jadi dia seperti bayi yang baru lahir. Akhirnya dia meninggal dalam keadaan seperti itu. Dia masuk surga. Jadi pokoknya ketika kita ingin berpendapat, ingin berbicara kepada banyak orang, kita harus punya pegangan. Oh, ternyata ini loh. Ternyata ini. Dan kita harus punya guru yang harus kita tanya. Ini bagaimana ya Pak? Ini bagaimana ya Ustadz? Menurut Ustadz, ini gimana ya dalilnya? Ini bagaimana? Jadi kita tidak gampang menyalahkan seseorang dan tidak gampang memudahkan sesuatu hal. Seperti itu. Baik, terima kasih penjelasannya juga. Sama-sama, Ufi. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan 20.23, di sini
Sesi tanya jawabnya kita akhiri ya. Atau masih ada pertanyaan? Nanti jawab di kesimpulan. Baik. Sebelum itu saya sampaikan juga lagi ya kepada rekan-rekan semua bahwa Rumah Quran Nur Hidayah masih membuka pendaftaran untuk batch 31 yang pembelajarannya akan dimulai bulan November ini. Pendaftarannya terakhir tanggal 10 ya, ada kelas tahsin dan juga tahfidz. Nah, kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu doa bersama untuk kita mengenang para pejuang yang sekarang sedang berjuang di Palestina dan juga para syuhada-syuhada dan juga pahlawan yang sudah gugur di medan peperangan. Doa bersama ini akan dipimpin oleh Ustazah Luli Isma. Kepada Ustazah Luli, saya persilahkan. Ya, baik, terima kasih Ukti Novi. Baik, umat akhwatillah, kita sejenak ya Bunda merenungkan diri kita sendiri, kita untuk memberikan hadiah para pejuang kita, para pahlawan yang telah mendahului kita, para syuhada yang telah mendahului kita, yang telah memperjuangkan agama kita, yang memperjuangkan negeri kita. Jadi kita sama-sama memberikan hadiah kepada para syuhada, para pahlawan. Karena kita tidak bisa memberi apapun kepada mereka, kita hanya bisa memberikan doa. Semoga dalam kuburnya pun beliau mendapatkan taman-taman surga, yaitu adalah diringankan azab-azabnya, dilapangkan kuburnya dengan seluas mata memandang. Dan kita juga berdoa kepada keluarga kita, saudara kita yang telah mendahului kita. Sama-sama kita mengangkatkan tangan, menundukkan kepala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Astaghfirullahaladzim, 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 astaghfirullahaladzim. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafar, Ya Muhaimin, Ya Razzaq, Ya Fattah, Ya Alim, Ya Muhaimin, Ya Mu'min, Ya Rahman, Ya Ghafar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi ighfir li wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin wal mujahidin fi Palestin. Allahumma thabbit imanuhum wa anzil sakinah ala qulubihim wa wahdi suhufahum. Allahumma ahlikil kafarata wal musyrikin. Allahumma ghfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akhrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum wa ghsilhum bil ma'i was salji wal baradi wan niqhim minal khotoya kama naqaita saubal abyadu minas dasm.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya Allah. Amin. Ya, baik ummahat, akhwati fillah semuanya, usahakan ummahat kita doakan para pejuang yang ummahat yang ada di Palestina. Mereka sangat membutuhkan doa kita, dukungan kita. Usahakan ketika kita sujud, ketika kita selesai sholat, kita mendoakan. Baik itu yang ada di Palestina, baik itu orang tua kita sendiri, baik itu saudara-saudara kita, kita sama-sama mendoakan beliau-beliau yang berjuang, yang ummahat ya akhwati fillah. Dari saya mohon maaf lahir batin jika ada salah kata atau yang berkenan di hati ummahat akhwati fillah semuanya. Saya tutup dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Wa jazakillah khair. Kita kembalikan ke Ukti Novi. Terima kasih Ustazah Luli sudah menyempatkan waktunya malam hari ini dan juga memberikan kajian yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, berarti bisa disimpulkan bahwa pahlawan berdasarkan Al-Quran adalah seseorang para syuhada atau pejuang yang memiliki keberanian dan rela berkorban untuk membela kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum itu saya mau menyampaikan juga kalau Rumah Quran Nur Hidayah saat ini bekerja sama dengan suatu komunitas, kita lagi menggalang dana untuk bantuan ke Palestina. Jadi bagi yang sudah ada di grup Rumah Rukun, nanti akan di-share link jika ingin menyisihkan hartanya untuk bersedekah dan juga menyumbang untuk saudara kita yang ada di Palestina. Dan tidak lupa saya sampaikan, jangan lupa untuk mengikuti kajian yang akan dilaksanakan pada hari besok Jumat tanggal 10. Dan besok ada acara Kataman juga kajian yang akan disampaikan oleh Ustazah Tirta di jam yang sama, jam 19.30 sampai 20.30 ya. Baik, kegiatan malam hari ini, alhamdulillahirabbil alamin, berjalan dengan lancar. Saya pribadi memohon maaf apabila banyak kekurangan dari saya dan juga apabila mungkin ada perkataan saya yang kurang berkenan di hati rekan-rekan semua. Mari kita tutup acara hari ini dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin dan juga doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih untuk rekan-rekan semua dan ummahat juga akhwati yang sudah hadir pada malam hari ini. Semoga kegiatan hari ini membawa berkah dan juga bermanfaat untuk kita semua, menambah ilmu kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum itu boleh on cam dulu Bu untuk dokumentasi. Umahat Uhti. Satu, dua, tiga. Terima kasih. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat malam. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Ustazah. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.